Halo mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Teresia dalam mata kuliah pengantar profesi keperawatan dan saat ini Ibu akan menjelaskan terkait aspek hukum dalam asuhan keperawatan. Bila mahasiswa sekalian membaca terkait berita ini, kasus bayi yang tertukar di rumah sakit, apakah yang mahasiswa sekalian terlintas di dalam pikiran kalian? Silahkan kita akan berdiskusi di dalam forum diskusi pada week ini. Apa saja hak dan kewajiban pasien yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan? Apa saja hak dan kewajiban tenaga kesehatan? Dan apa yang terkait di dalam kasus yang terjadi yang melibatkan tenaga kesehatan, yaitu perawat dalam berita ini? Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah yang pertama menggambarkan prinsip-prinsip legal dalam praktek keperawatan dan kesehatan. Yang kedua menjelaskan hukum kesehatan di Indonesia dan yang ketiga menjelaskan hukum keperawatan yang ada di Indonesia. Oke, aspek legal dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan sebagai profesi kesehatan kita memiliki aturan yang mengikat di dalam profesi ini. Ada dalam bentuk Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan beberapa aturan yang diatur dalam kebijakan rumah sakit ataupun tempat pelayanan asuhan keperawatan. Dari sini Ibu akan secara fokus membagikan terkait Undang-Undang Kesehatan yang paling baru disahkan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang di situ akan mengatur seluruh praktek profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan berlakunya undang-undang ini yang mungkin di dalam pemberitaan beberapa bulan lalu lebih sering disebut sebagai Undang-Undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan. Namun mari kita perhatikan apa saja undang-undang yang mengatur profesi kesehatan yang lain yang pada akhirnya dengan undang-undang ini disahkan dan mulai diberlakukan, undang-undang lain tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Salah satunya adalah Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Profesi Tenaga Bidan dan juga beberapa undang-undang lain yang mahasiswa sekalian bisa melihat di dalam gambar yang tertera pada slide ini. Iya, mari kita bahas terkait Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mengapa kita fokus pada undang-undang ini? Karena memang pada dasarnya Undang-Undang Kesehatan saat ini benar-benar berfokus kepada undang-undang ini. Karena beberapa aturan terkait tenaga kesehatan lain seperti dokter, bidan, ahli farmasi, dan yang lain itu juga tergabung di dalam Undang-Undang Nomor 17 ini. Ada beberapa definisi penting yang ada pada pasal 1 dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini. Pasien disebutkan adalah setiap orang yang menerima pelayanan dari tenaga kesehatan. Dan sumber daya kesehatan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat. Dan nanti mahasiswa sekalian ketika lulus akan disebut sebagai tenaga kesehatan. Apa definisi tenaga kesehatan? Di dalam pasal 1 disebutkan tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Ya, eh, kalau tenaga medis di dalam undang-undang ini disebut setiap orang yang mengabdikan diri melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Jadi kalau nanti mahasiswa sekalian telah selesai menempuh pendidikan sarjana keperawatan dan nurse, maka melalui undang-undang ini disebutnya sebagai tenaga kesehatan. Bila teman-teman kita dari mahasiswa kedokteran maupun kedokteran gigi ketika selesai menamatkan pendidikan profesi akan disebut sebagai tenaga medis. Lalu fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat di mana terdapat pelayanan kesehatan dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan kepada orang-orang yang menerima layanan tersebut yang kita sebut sebagai pasien.
Silahkan mahasiswa semua mulai membaca pada pasal-pasal tertentu yang Ibu tekankan di dalam materi kali ini. Kenapa itu penting? Yang ditekankan di dalam materi ini adalah definisi apa itu tenaga kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, lalu pasien, hak dan kewajiban pasien. Itu perlu sekali mahasiswa sekalian untuk mencermatinya. Ya, definisi penting yang lain yang mahasiswa perlu ketahui adalah yaitu konsil. Kita memiliki konsil keperawatan. Jadi setiap profesi tenaga kesehatan memiliki konsilnya. Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktek dan kompetensi tenaga keprofesian tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Jadi kalau dokter punya konsil kedokteran, keperawatan punya konsil keperawatan. Lalu kolegium adalah kumpulan ahli dalam setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Eh, jadi konsil itu lembaga secara umum, kalau kolegium itu memiliki subspesialistik sendiri. Lalu registrasi, apa itu registrasi? Registrasi nanti mahasiswa ketika lulus dan nanti akan mengikuti uji kompetensi untuk nurse, maka nanti mahasiswa akan dapat eh, mengurus untuk surat tanda registrasi atau STR. Nah ini juga penting ya. STR selanjutnya akan disingkat atau kepanjangannya yaitu surat tanda registrasi. Jadi bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Jadi ini diatur nanti melalui undang-undang ini, kalau keperawatan maka akan merujuk pada konsil keperawatan. Mahasiswa sekalian, dirimu nanti akan menjadi tenaga kesehatan, maka kalian harus mengerti dan memahami Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini. Oke, sekarang kita ke pasal 4 ya, hak setiap warga negara terkait kesehatan yang dijamin oleh negara. Jadi setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Ya, mendapatkan informasi dan edukasi terkait kesehatan dan sebagainya. Silahkan dibaca pada pasal 4. Kalau ini terkait pada hak dari warga negara di dalam bidang kesehatan. Oke, lalu kita bahas terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Jadi di dalam undang-undang itu pastinya mengatur hak dan kewajiban. Dan hak itu harus didapatkan oleh eh, pihak tertentu dalam hal ini yang kita bahas tenaga kesehatan. Kalau kewajiban maka sesuatu yang wajib dilakukan ya. Oke, di dalam pasal 273 eh, pada paragraf 4 bagian ke-9 ya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak, yang ingin Ibu tekankan adalah yang bagian A, mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan dan kesehatan pasien. Silahkan digarisbawahi bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum asal sesuai dengan seluruh standar yang tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi, sebagaimana adanya kita profesi, maka kita harus bekerja sesuai dengan standar yang ada. Sepanjang kita melakukan pekerjaan asuhan perawatan, maka kalau kita menjalankannya sesuai dengan standar yang ada, maka kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya. Jadi ini perlu diingat dan digarisbawahi oleh mahasiswa sekalian. Lalu yang bagian B, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Itu hak dari kita tenaga kesehatan. Di sisi lain itu adalah kewajiban dari pasien. Jadi pasien wajib memberikan informasi yang benar. Lalu kalau untuk tenaga kesehatan mendapatkan informasi yang benar dan ini diatur oleh undang-undang. Untuk bagian C, D, dan seterusnya silakan mahasiswa baca pada file yang sudah Ibu berikan. Oke, yang selanjutnya adalah pada bagian yang F, mendapat
Setiap tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atau perlakuan eh, mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Dan ini diatur oleh undang-undang. Jadi bila ada perlakuan yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan kesusilaan, wajib maka kita berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan tersebut. Yang selanjutnya adalah yang I, bahwa setiap tenaga kesehatan berhak menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita terlindungi akan hal itu. Jadi kalau ada keluarga pasien ataupun pasien sendiri yang ingin melakukan sesuatu yang di luar standar profesi, standar etik, maka kita berhak untuk menolak itu ya. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, profesi apa saja yang terlibat dalam layanan kesehatan? Mari kita pelajari. Ya, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, sumber daya manusia kesehatan pada bab 7 pasal 198 sampai 199 disebutkan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisan medik, biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan yang diatur selanjutnya di dalam undang-undang ini. Maka Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 juga berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan yang terlampir di dalam pasal 198 ini. Oke, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 juga mengatur terkait institusi pendidikan untuk pengadaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ini pasal 207. Jadi pengadaan tenaga kesehatan itu dilaksanakan dengan perencanaan yang matang untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui institusi pendidikan tinggi. Jadi di sini teman-teman semua, mahasiswa semua yang sedang berkuliah untuk jenjang S.Cap Nurse itu juga sama di dalam usaha untuk pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini juga yang paling penting dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini, yaitu pada bagian ke-6 yang terkait dalam registrasi dan perizinan. Tenaga kesehatan itu wajib memiliki surat tanda registrasi. Kita akan baca dengan lebih detail di pasal 260, di mana persyaratan untuk mendapatkan STR sesuai dengan konsil masing-masing bidang profesinya. Misalnya tadi sudah Ibu sebutkan, kita di keperawatan maka konsilnya adalah konsil keperawatan. Persyaratannya adalah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Nanti ketika kalian lulus dalam jenjang nurse, kalian akan mengikuti ujian kompetensi Nurse Indonesia atau UKNI. Di situ setelah kalian dinyatakan lulus dalam proses UKNI, maka kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ketika dua hal ini terpenuhi, maka sebagai perawat dengan lulusan baru, kalian berhak mendapatkan surat tanda registrasi. Dan yang berbeda pada Undang-Undang Nomor 17 ini dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014, untuk undang-undang yang sekarang diatur bahwa seluruh surat tanda registrasi setiap profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berlaku seumur hidup. Ya, berlaku seumur hidup. Hal ini yang berbeda dan juga yang terbaru dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ini, dan ini yang paling baru yang saat ini berlaku. Iya, terkait perizinan bagi mahasiswa sekalian yang nantinya akan bekerja di layanan kesehatan, maka selain STR juga diperlukan SIP atau surat izin praktek. Nah, surat izin praktek itu secara detail dibahas pada pasal 263. Silakan dibaca dengan cermat, nantinya kalian juga akan
berproses ketika nanti kalian sudah lulus mendapatkan STR dan akan bekerja di rumah sakit, maka kalian wajib untuk mengurus terkait perizinan SIP ini. Oke, terkait SIP di sini pada pasal 263 sampai 264 maka harus memiliki STR dan SIP di tempat di mana kalian berpraktek di layanan kesehatan tersebut. Maka syarat-syarat untuk pembuatan SIP adalah STR dan juga eh, terkait perizinan di mana kalian berpraktik. Jadi misalnya kalian berpindah tempat praktik, maka SIP-nya pun harus diurus sesuai dengan tempat praktek yang baru. Seperti itu. Silahkan dibaca pada pasal 264. Ya, secara garis besar sebenarnya Undang-Undang Keperawatan yang sekarang berada di dalam satu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu mengatur terkait ketentuan umum praktek keperawatan, pendidikan tinggi keperawatan, dan juga terkait tugas dan wewenang, kewajiban, hak dan kewajiban perawat sebagai salah satu dari tenaga kesehatan. Itu sebenarnya yang diterapkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 karena memang Undang-Undang Keperawatan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 itu sudah dimasukkan juga ke dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Sebagai bahan diskusi mahasiswa sekalian, silahkan kalian membaca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang sebelumnya juga berlaku namun saat ini sudah tidak berlaku lagi, dan juga Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Mari kita lihat definisi pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 1. Apa saja definisi yang sama? Lalu apa yang berbeda? Lalu apa definisi yang ditambahkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? Seperti tadi yang sudah kita bahas, aturan apa saja yang dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023? Sebutkan apa saja. Lalu apa saja yang termasuk dalam upaya kesehatan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? Yang selanjutnya diskusikan hak dan kewajiban tenaga kesehatan pada pasal 273 sampai 274. Lalu juga diskusikan hak dan kewajiban pasien pada pasal 276 sampai 277. Hal-hal ini merupakan poin penting yang nantinya kalian akan hadapi di dalam keseharian dalam praktek profesi. Jadi mohon untuk mengerjakan ini secara mandiri dan silahkan gunakan kesempatan ini juga untuk berdiskusi di dalam forum diskusi. Ya, referensi yang digunakan yaitu pada ketiga hal ini, pada ketiga sumber referensi ini, dan sebagai penutup kita memiliki profesi yang sangat unique kind. They have this insatiable need to care for others, which is both their greatest strength and fatal flaw. Jadi sebenarnya sebagai profesi, kita benar-benar harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan asuhan, standar standar prosedur operasional, dan juga standar etik ya, karena kita sebagai profesi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada yang ingin didiskusikan, silahkan kita berdiskusi di dalam forum diskusi pada week 9 ini. Selamat belajar dan selamat berdiskusi. Tuhan berkati.